Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, terlebih khususnya dalam keadaan Islam dan iman. Yang kita harapkan mudah-mudahan kenikmatan Islam dan iman selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita dapat menjadi orang yang beriman sesuai dengan apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa bertempat tinggal di dalam surganya Allah bersama beliau. Amin, Allahumma amin. Ada banyak hal yang dilupakan oleh banyak orang dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau menghitung atau mengurut, pasti banyak apa yang diajarkan oleh Nabi kita tinggalkan, kita lalaikan, kita lupakan, bahkan tidak kita fahami, tidak kita ketahui. Sedangkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, damai, satu dengan yang lainnya dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian kalau kita tidak menjalankan apa yang diajarkan, mungkin kenikmatannya, kelezatannya itu tidak sampai menenangkan dan memberikan kenyamanan di dalam jiwa. Beda dengan ketika kita menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh yang mungkin hampir sudah dilupakan, tidak dikerjakan oleh banyak orang. Memuliakan, menghormati tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang menginginkan keimanan kepada Allah dan hari akhirnya sempurna, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Kalau dulu tetangga itu seperti keluarga, dan tidak ada di kampung seseorang berteman dengan orang kampung lain.
Bukan berarti nggak punya teman di kampung lain, punya teman, tapi seringnya mereka tidak keluar dari kampungnya. Pulang sekolah, pulang kerja, duduk ngobrol dengan orang yang sekampung dengan dia, segan dengan dia. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini orang lebih asik keluar dari kampungnya, dari gangnya, berangkat ke tempat lain. Coba kita bandingkan. Ketika pulang kerja nongkrong di gang sendiri, di kampung sendiri, dengan di luar. Lebih positif, lebih bagus ketika nongkrong di gang sendiri daripada ketika keluar. Ketika keluar macam-macam akhirnya. Karena apa? Ngumpul banyak orang dari daerah-daerah yang berbeda. Mungkin banyak di antara mereka yang kehidupannya itu dipenuhi dengan kelalaian, dengan kemaksiatan. Hampir tidak ada yang mengisi keimanannya. Sehingga ketika dia berangkat ke sana terpengaruh. Ketika terpengaruh akhirnya membuat dampak negatif di dalam kehidupan keluarganya pastinya, mau tidak mau. Makanya Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga. Lah tetangga ini, tetangga itu tidak harus yang ada di luar rumah. Karena dikatakan oleh para ulama, kalau tetangga itu kata-kata tetangga itu dimutlakkan, itu berarti walaupun satu rumah tapi beda kamar itu juga disebut tetangga. Seperti contohnya di apartemen atau di hotel. Maka di tingkat atau di loteng, di lantai yang dia berada, maka kanan kirinya itu adalah tetangganya. Terkadang kan apartemen itu kan jauh dari kehidupan warga, yang ada mungkin perkantoran dan sebagainya. Mereka ada ketika jam kerja, ketika jam kerja habis kosong, sepi. Tapi yang di apartemen tadi itu ada yang tinggal di lantai 2 misalnya, ada beberapa keluarga di situ. Berarti satu di lantai 2 tadi itu dia dengan orang yang di lantainya itu adalah tetangga. Begitu juga bagi yang di atasnya atau juga yang di bawahnya. Yang umum tetangga itu adalah yang berdampingan rumahnya. Yang umum, yang difahami banyak orang. Padahal tetangga itu bukan hanya yang berdampingan rumahnya, tapi yang satu bangunan tapi beda tempat seperti apartemen atau hotel, itu juga dinamakan tetangga. Lah tetangga itu juga bukan harus satu kampung, satu gangnya. Walaupun beda gang. Karena tetangga itu dinamakan tetangga 40 rumah dari rumahnya, baik barat, timur, selatan dan utara. Nah ini terkadang sudah beda. Misal kita di perumahan, sudah bukan perumahan yang sama, tapi perumahan yang berbeda. Tapi tetap itu adalah tetangga. Tetangga. Walaupun sudah beda perumahan, tapi tetap dinamakan tetangga. Karena apa? 40 barat, 40 timur, 40 selatan dan 40 utara. Bahkan sudah beda, yang sana Pungging, yang sana Mojosari. Tapi tetap tetangga. Tetap namanya itu adalah tetangga. Lah tetangga ini perlu kita muliakan. Lah bagaimana memuliakan tetangga? Minimalnya memuliakan tetangga itu kalau ketemu senyum. Minimalnya itu. Kalau ketemu itu menyenangkan. Bukan kalau ketemu cemberut atau buang muka. Tapi kalau ketemu senyum, itu minimalnya. Bukan malah cuek.
Ini kadang satu perumahan, mungkin perumahannya agak besar. Karena beda blok, tahu padahal kalau itu satu perumahan, tapi ketemu nggak noleh, nggak senyum, apalagi memberikan salam. Hanya beda blok. Sama dengan orang yang ada bukan di perumahan, gang misalnya, ada gang 1 sampai gang 7 misalnya. Ini beda gang kadang acuh. Padahal satu kelurahan. Kalau diurut mungkin 40 dari rumahnya, tapi seperti bukan tetangga lagi. Kenapa? Dianggap sudah dipisah dengan gang, atau dipisah dengan blok, atau dipisah dengan perumahan. Lah ini padahal memuliakan tetangga termasuk yang dapat menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu sampai menganggap bahwa tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Nabi menganggap bahwa tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Kenapa? Karena seringnya Jibril datang mewanti-wanti Nabi. Sering datang Jibril mengingatkan tetangga-tetangga. Datang di waktu yang lain tetangga-tetangga. Datang lagi tetangga-tetangga. Nah, ini kalau diingatkan berulang kali, itu berarti sesuatu yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Lah, sehingga Nabi pun menganggap barangkali tetangga ini mendapatkan warisan dari tetangganya kalau ada yang meninggal. Kan enggak kan? Warisan itu kan kalau ada hubungan karena pernikahan. Bapak ke anak atau anak ke orang tua, ke saudara, kan gitu. Lah ini enggak, karena seringnya datang Jibril mengingatkan kepada Nabi, hati-hati tetangga, perhatikan tetangga, sehingga katanya Nabi, mazala Jibril. Mazala Jibril yusini bijar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus sering kali Jibril datang kepadaku, mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Ya, dulu para sahabat itu saking memuliakan tetangga, itu mereka rela rumahnya rusak demi tetangganya. Tikus, di rumahnya banyak tikus. Di rumahnya banyak tikus. Kita pasti beli apa? Racun tikus. Atau sesuatu yang bisa meniadakan tikus. Kita tidak peduli tikus itu mau mati atau pindah ke rumah tetangga, kita nggak ngurus. Yang penting rumah saya bebas dari tikus. Kan itu yang keinginan kita. Mau rumah tetangga nanti lari pindah ke rumah tetangga, bukan urusan saya. Yang penting rumah saya bersih dari tikus. Itu yang keinginan. Tapi para sahabat tidak. Seperti Abu Hurairah atau sahabat yang lain pernah sumpek. Nah, memang kalau rumahnya ana tikus siapa yang seneng? Sumpek. Yang tadinya bagus jadi rusak. Tadi wuto jadi hancur. Apa yang nggak dilobangi sama tikus? Mulai kain, triplek sampai plafon, apa dibolong? Dan dibuat jalan sama mereka, tempat tinggal buat mereka. Lah ini sumpek ada tikus di rumahnya. Ya apa caranya supaya tikus ini hilang, pergi dari rumahnya? Subhanallah, ada yang ngasih saran. Ambil aja kucing, taruh di rumah kamu, insya Allah nggak ada yang tikus berani. Tikus zaman biyen. Tikus zaman dulu. Kalau zaman sekarang kucingnya wedi. Nggak berani kucingnya. Tikus lewat didelok tok.
nggak berani. Kalau dulu takut kucing, tikus, ada kucing, nggak berani. Sekarang berani. Berarti dia kasih saran, kucing taruh aja di rumah kamu, nggak ada tikus yang berani. Oh iya. Berangkat dia nyari kucing. Di tengah jalan mikir dia, iya, kalau aku ngambil kucing dan aku letakkan di rumahku, tikus-tikus itu benar nggak ada di rumahku, bebas rumahku dari tikus. Tapi pasti larinya tikus itu ke rumah tetangga, ngerusak rumahnya tetanggaku. Guys, biar aja sudah, rumah saya banyak tikusnya, nggak apa-apa, yang penting rumah tetangga saya nggak kemasukan tikus. Sahabat Nabi. Ada lagi Imam Malik bin Anas kalau nggak salah. Imam Malik bin Anas ini punya tetangga seorang Yahudi. Kan orang Muslim. Nah, kalau ada orang yang menuduh Islam itu tidak toleran, bodoh. Kenapa? Nabi mengajarkan dengan sempurna, Islam itu tidak boleh mengganggu siapapun. Nggak boleh, diajarkan oleh Rasulullah. Buktinya ini apa? Nabi hidup, di sekitar Nabi juga ada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, tapi Nabi tidak pernah menyakiti mereka. Perang itu mereka memulainya. Nah, masa mereka mulai kita diem toh, pasrah gitu? Ya namanya bunuh diri. Mereka memulainya, bukan dimulai, mereka memulai. Ya kita nggak boleh diem, tapi kita tidak diperkenankan untuk memulainya. Dan Nabi mengajarkan toleran. Buktinya apa? Nabi kadang pinjam uang dari orang-orang Yahudi dan menggadaikan sesuatu kepada mereka sebagai jaminan. Makanya kalau ada orang mau ngomong Islam nggak toleran, bodoh itu, orang nggak ngerti Islam. Makanya itu mungkin dia belum belajar Islam, baru tahu segelintir tentang Islam sudah kowar-kower. Tapi kalau dia memahami benar Islam, dia akan tahu bagaimana Islam itu. Sempurna Islam ini. Sempurna. Ini Imam Malik bin Anas kalau nggak salah punya tetangga seorang Yahudi. Sengaja tetangganya seorang Yahudi ini memindah kamar mandinya atau sapi tank atau semisalnya di dindingnya Imam Malik. Sengaja dipindah. Lah kebetulan dindingnya Imam Malik ini kalau ada air atau apa meresap masuk. Karena bukan bagus dindingnya, sehingga kalau ada air mau nggak mau masuk. Lah kalau itu dari kamar mandi kan najis. Nah, tempatnya buang air kecil dan yang semisalnya najis, setiap hari najis masuk rumahnya Imam Malik ini. Setiap hari Imam Malik ini mensucikan rumahnya dari najisnya orang Yahudi ini. Setiap hari. Tapi yang luar biasanya Imam Malik ini tidak pernah satu huruf pun keluar mengingatkan tetangganya yang Yahudi atas yang terjadi. Nggak pernah protes, ngeritik, memerintahkan untuk menggantinya atau apa, nggak pernah, sama sekali tidak pernah. Satu huruf, jangankan satu kata, satu huruf nggak keluar dari mulutnya Imam Malik. Sedangkan orang Yahudinya tahu kalau airnya ini ngotori rumahnya Imam Malik. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, orang Yahudinya ini gemes. Ini manusia atau bukan sih? Setiap hari kotoran dari rumahku ke rumahnya dia, tapi dia tidak pernah memprotesku sekalipun. Karena gemes datang ke Imam Malik dia. Kenapa engkau tidak memprotesku sekalipun?
atas apa yang terjadi dari kamar mandi rumahku ke rumahmu. Dan ini bukan hanya 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 bulan 2 bulan, tapi sudah bertahun-tahun. Kenapa? Jawabannya Imam Malik cuma singkat. Ya bagaimana aku mau mengingatkan kamu, mau menegur kamu, sedangkan nabiku aja sampai menganggap bahwa tetangga mendapatkan warisan dari tetangganya. Masa aku mau memprotes kamu? Ya sudah, aku terima apa adanya. Ya sudah, aku biarkan seperti ini, gak apa-apa, aku bersihkan, rela aku. Susah sedikit. Nabiku aja menganggap sampai seperti itu. Karena seringnya Jibril, sehingga menganggapnya sangat luar biasa. Karena melihat jawaban seperti itu, katanya orang Yahudi itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, masuk Islam. Masuk Islam. Kenapa? Ini haknya tetangga yang harus dijalankan. Makanya dikatakan oleh para ulama, tetangga itu yang berbuat baik kepada tetangganya itu dengan 4 hal, dengan 4 perkara. Jadi dikatakan tetangganya itu berbuat baik kepada tetangganya karena 4. Kalau 4 ini nggak ada, berarti kita belum dianggap berbuat baik kepada tetangga. 4 itu apa? Yang pertama, an yuwasiyahu bima indah. Yuwasiyahu bima indah ini memberikan kebahagiaan dengan apapun yang dimiliki untuk tetangganya, kepada tetangganya. Jadi selalu menyenangkan tetangga, selalu membuat senyum tetangga, membahagiakan, atau membantu ketika mendapatkan kesusahan, meringankan beban ketika mendapatkan cobaan. Itu yang pertama. Jangan tetangganya punya musibah menjadi orang sok buta, sok tuli. Lewis mari, lu iya tak, nggak kerungu aku, padahal kerungu. Ini sok tuli ini. Atau tahu, sok buta, lu nggak tahu ketok aku, nggak tahu weruh aku, lu padahal tahu. Jangan menjadi sok buta, sok tuli, tapi jadilah orang yang pertama kali melihat dan pertama kali mendengar kesusahan tetangga dan bantu. Itu yang pertama. Yang kedua, an la yatma'a fi mali jarihi. Jangan terlalu memerhatikan dan menginginkan punyanya tetangga. Disorot tetangganya nih, dua iki kepingin ngelakoni ini, disorot tetangganya nih, dipantau. Mungkin pasang CCTV barang. Bendino ditelok, lapo tetanggamu, nggawa opo. Lah ini jangan. Jangan kita ini ingin selalu tahu apa yang dimiliki, apa yang dapatkan oleh tetangga kita. Kalau kita tahu, ya kita patut bersyukur. Kalau itu kebagusan, kalau itu kejelekan, patut kita berbelasungkawa. Jangan apa yang dimiliki tetangganya ingin kita miliki. Nah ini akhirnya yang timbul iri, akhirnya timbul fitnah. Oh iki paling gawe iki gawe iku. Kemudian an yamna'a adzahu anhu atau minhu. Jangan sampai mengganggunya. Jangan sampai kita mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga ini adalah orang yang disumpahi Nabi tidak beriman. Katanya Nabi, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 kali Nabi bersumpah, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bingung. Mendengarkan Nabi bersumpah 3 kali tidak menyebutkan siapa yang disumpahi. Tanya para sahabat, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Dijawab, man la ya'man jarahu bawa'iqah.
tetangganya tidak aman dari kejelekannya. Kenapa? Mengganggu dengan mulutnya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya. Nah, ini tetangganya nggak nyaman dari perbuatan dia. Dan ini disumpahi sama Nabi 3 kali tidak beriman. Nabi loh yang menyumpahi. Dianggap tidak beriman 3 kali Nabi mengatakan. Lah kalau sudah tidak beriman katanya Rasulullah, sahabat menjawabnya, berarti orang itu benar-benar rugi dan benar-benar sia-sia. Ini jangan sampai mengganggu tetangga. Yang keempat, an yasbira an adzau an min adiyati. Kalau ada tetangga yang mengganggu kita, sabaro. Yang penting kita jangan mengganggu. Kalau ada tetangga yang mengganggu, sabar. Jangan kita nggak mengganggu kemudian dia mengganggu. Oh mana sati kok ya? Jangan, sabar. Lah sabar itu bagaimana? Sabar itu tidak mengucap. Sabar itu tidak mengucap. Saking awakku sabar. Nggak sabar jenenge iku. Sabar itu tidak mengucap, tapi menahan. Dipek dewe, dilek dewe. Jadi ada tetangganya yang mengganggu dia diem, tidak membalasnya, walaupun dengan membicarakan kepada yang lain, diambil sendiri, ditelan sendiri, itu sabar. Itu 4 ini baru kita dianggap berbuat baik kepada tetangga. Makanya kita harus mengerti. Kita harus mengerti karena kita hidup di atas dunia ini ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani. Lah karena itu Nabi mengajarkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita. Lah kalau dibagi ini, tidak lebih dari 3. Misalnya ini tetangga ya, kita bahas tetangga. Tetangga ini nggak lebih dari 3. Nggak mungkin lebih dari 3, nggak mungkin juga kurang dari 3. Kita ketika memiliki rumah, kita punya tetangga kanan kiri depan belakang. Mereka ini antara seagama dengan kita atau tidak. Bisa dia adalah keluarga kita, kerabat, famili, sepupu misanan, atau juga bisa tidak. Kan gitu. Lah berarti kalau dia adalah tetangga kita, bukan famili, bukan seagama, berarti tetap kita harus berbuat baik kepada dia karena dia adalah tetangga. Makanya dikatakan oleh para ulama, tetangga itu dibagi 3. Ada tetangga yang hanya memiliki satu hak, satu kewajiban dari kita untuknya, yaitu haknya bertetangga. Jadi kita wajib menjalankan kepada dia haknya bertetangga karena dia adalah tetangga kita. Tidak lebih. Tidak lebih, karena dia hanya tetangga kita. Siapa dia? Dia adalah orang yang bukan muslim, bukan orang Islam. Dia orang Nasoro, atau dia orang Yahudi, atau dia orang Hindu, atau orang Buddha. Ketika dia menjadi tetangga kita, kita wajib melaksanakan kewajiban kita kepada dia sebagai tetangga. Lah apa haknya tetangga? Lah haknya tetangga itu banyak. Kalau sakit dijenguk, kalau tertimpa musibah bela sungkawa, kalau perlu bantuan bantu, kalau nyari utangan utangi. Banyak. Itu haknya tetangga. Sekalipun dia bukan orang muslim, sekalipun dia bukan kerabat kita, karena dia adalah tetangga kita, kita wajib menjalankan hak kita kepada dia. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 kewajiban yang harus kita jalankan kepada dia.
dia adalah tetangga dan dia adalah seorang muslim. Dia tetangga dan dia seorang muslim. Maka kita mendapatkan dua kewajiban. Yang pertama kewajiban sebagai tetangga, yang kedua kewajiban sesama muslim. Nah ini berarti double. Hak bertetangga harus kita jalankan, ada di dalamnya hak sesama muslim yang harus kita jalankan lebih kuat lagi. Ada tetangga yang memiliki 3 hak, 3 kewajiban dari kita untuknya, yaitu tetangga, muslim, dan kerabat. Selain dia tetangga, dia adalah seagama. Selain seagama, dia juga kerabat. Nah ini masing-masing memiliki hak yang harus kita jalankan kepada dia. Nah karena itu kita harus mengetahui nih, haknya tetangga apa, haknya sesama muslim apa, haknya kerabat apa, sehingga kita bisa menjalankan. Kalau tidak ya nggak bisa menjalankan. Nah sedangkan akhir-akhir ini tetangga ini sudah mulai satu dengan yang lainnya nggak kenal sudah. Kenapa? Dengan aktivitas yang luar biasa, kehidupan dunia ini melupakan tetangga dengan tetangganya. Kerja pagi, datang sore, ngereta ono oma. Yang ini berangkat sore, nggak ketemu. Kadang sampai waliman, main wakil-wakilan misalnya. Nggak berangkat dewe, anaknya sini wakil no. Berangkat anak gua, bapak nggak esok. Apa mau sore bapaknya? Nggak ketemu. Tidak saling kenal sudah. Zaman sekarang, padahal haknya tetangga ini luar biasa. Lihat Imam Malik tadi, lihat Abu Hurairah tadi, bagaimana haknya tetangga yang diajarkan oleh para ulama, oleh para sahabat dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perlu kita memahami agar keimanan kita kepada Allah dan hari akhir ini sempurna, harus memuliakan tetangga. Lah memuliakan tetangga minimalnya itu dengan senyuman. Minimalnya itu senyum. Kalau ketemu senyum, kalau ketemu salam misalnya, atau ketemu itu salaman, itu minimalnya. Minimalnya walaupun tidak iso ngei ya minimalnya senyum. Ya kasih senyuman aja sudah. Tidak iso ngei ya kasih senyuman. Daripada dikasih muka musam dan yang lain sebagainya. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai tetangga, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang harus kita jalankan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mukmin, beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sempurna dan dijauhkan dari kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.